Oleh karena itu perlu kiranya terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset ciptaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Satgas BLBI ini kan udah diperpanjang sampai 31 Desember 2024 ini Pak, dan pencapaiannya juga belum 50%. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kendalanya, dan apakah nanti targetnya itu bakal kalau targetnya kan 100 triliun ya Pak, dengan perpanjangan ini apakah targetnya akan bertambah juga Pak? Terus bertanya juga tentang aset Tommy Soeharto Pak, ini nasibnya gimana ya? Apakah sudah laku? Karena kan termasuk nilainya gede juga nih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian aset yang pertanyaan kedua tadi sudah kita laksanakan. Ya, kita tinggal menunggu. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, saya Faiza dari Kumparan. Izin memastikan aja Pak, berarti Satgas BLBI ini akan dilanjutkan kembali Pak setelah 31 Desember 2024 ini. Ya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak aset-aset yang harus kita selesaikan. Dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan, yaitu terhadap obligor maupun debitur. Terima kasih. Ya. Terakhir, ya, BLBI ya. Oh iya, udah apa? Mau tanya apa? Silakan. Silakan. Ini sudah pasti di luar BLBI. Oke, silakan. Ya. Baik Pak, terkait peretasan kemarin Ya. yang terjadi yang timbul di benak masyarakat, kan ada kesan hackernya itu justru membiarkan pemerintah melepaskan kunci tersebut gitu. Nah, yang muncul di pertanyaan masyarakat kan sebenarnya dinamika apa yang terjadi antara Kominfo dan hacker tersebut hingga akhirnya surut perdebatan tersebut, dan Rabu kemarin kuncinya sudah diberikan tentang PM kemarin. Itu pertama Pak. Yang kedua soal Satgas Satgas judi online. Pak Hadi kemarin bilang 1 sampai 2 minggu Satgas itu sudah bekerja. Ada 4.000 sampai 5.000 rekening pinjol judos dibekukan gitu. Nah, 2 minggu ini Pak, progresnya sudah seperti apa Pak? Apakah, karena kan memang nggak pernah kelihatan semenjak ada isu peretasan kemarin. Boleh dibedakan Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kita serius untuk menangani permasalahan PDNS 2 di Surabaya. Serius kita laksanakan. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita terus meningkatkan kemampuan. Yang kedua, pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan.
dua jawaban itu. Terkait dengan judol sampai kemarin kami terus melakukan kegiatan, yaitu mendistribusikan nama-nama baik kementerian lembaga yang terlibat judol. Langsung kami tanda tangan, kami serahkan, karena banyak permintaan dari kementerian lembaga. Termasuk kita juga memberikan, ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah, kita berikan. Berikutnya adalah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK sudah kita serahkan sebagian oleh PPATK kepada penyidik Barreskrim Polri. Oleh karena itu perlu kiranya terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Satgas BLBI kan udah diperpanjang sampai 31 Desember 2024 ini Pak, dan pencapaiannya juga belum 50%. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kendalanya, dan apakah nanti targetnya itu bakal kalau targetnya kan 100 triliun ya Pak, dengan perpanjangan ini apakah targetnya akan bertambah juga Pak? Terus bertanya juga tentang aset Tommy Soeharto Pak, ini nasibnya gimana ya? Apakah sudah laku? Karena kan termasuk nilainya gede juga nih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Aset itu tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap. Itulah sebabnya kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian aset yang pertanyaan kedua tadi sudah kita laksanakan. Ya, kita tinggal menunggu. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, saya Faiza dari Kumparan. Izin memastikan aja Pak, berarti saat BLBI ini akan dilanjutkan kembali Pak setelah 31 Desember 2024 ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak aset-aset yang harus kita selesaikan. Dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari Satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan, yaitu terhadap obligor maupun debitur. Terima kasih. Ya. Terakhir, ya BLBI ya. Oh iya, udah Pak mau tanya apa, silakan. Ini sudah pasti di luar BLBI. Oke, silakan. Ya. Baik Pak, terkait peretasan kemarin Ya. Yang terjadi dan timbul di benak masyarakat, kan ada kesan hackernya itu justru membiarkan pemerintah melepaskan kunci tersebut gitu. Nah, yang muncul di pertanyaan masyarakat kan sebenarnya dinamika apa yang terjadi antara Kominfo dan hacker tersebut hingga akhirnya surut perdebatan tersebut, dan hari kemarin kuncinya sudah diberikan tentang PM kemarin. Itu pertama Pak. Yang kedua soal Satgas Satgas judi online. Pak Hadi kemarin bilang 1 sampai 2 minggu Satgas itu sudah bekerja. Ada 4.000 sampai 5.000 rekening pinjol judos dibekukan gitu. Nah, 2 minggu ini Pak, progresnya sudah seperti apa Pak? Apakah, karena kan memang nggak pernah kelihatan semenjak ada isu peretasan kemarin. Boleh dibedakan Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kita serius untuk menangani permasalahan PDNS 2 di Surabaya.
serius kita laksanakan. Yang pertama apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Walaupun kita terus meningkatkan kemampuan. Yang kedua, pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDN S2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan. 2 jawaban itu. Terkait dengan judol sampai kemarin kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama baik kementerian lembaga yang terlibat judol. Langsung kami tanda tangan, kami serahkan. Karena banyak permintaan dari kementerian lembaga. Termasuk kita juga memberikan ada beberapa pemerintah daerah yang meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah. Kita berikan. Berikutnya adalah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK sudah kita serahkan sebagian oleh PPATK kepada penyidik Barreskrim Polri.